Sementara ini Pak, itu adalah di Sumatera, di Pulau Sumatera Pak. Itu berarti tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung Pak. Itu memang itu sentra kita Pak, terutama di Riau paling banyak saya pikir di Medan, Sumut ya, Sumut. Ya, Sumut, Riau itu saya pikir topnya di Sumatera Pak. Sekarang menuju tentunya ada Lampung, ada juga Sumatera Selatan. Jadi kalau kita lihat per pulau, itu adalah paling besar adalah Sumatera, berikutnya diikuti oleh Kalimantan, dan baru Sulawesi, Pak Bambang. Nanti ada juga Papua, sebenarnya kan ada juga sawit kita di sana, tapi itu masih sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video yang kami dedikasikan untuk menghormati para pahlawan pertanian, seperti yang diberikan penghargaan oleh Menteri Pertanian Abdi Bakti Tani 2021. Nah, juga dikaitkan dengan anjuran atau instruksi Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa ekspor produk-produk pertanian, terutama perkebunan, agar terus ditingkatkan. Selain menjaga agar swasembada tanaman pangan juga tetap menjadi perhatian. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Ali Jamil Harahap, MP PSD, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Apa kabar Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak. Salam sejahtera, senang ketemu Pak Bambang dan teman-teman semua. Ya, baik Pak. Tahun 2021 ini ditandai dengan meningkatnya ekspor komoditas pertanian, terutama perkebunan. Dan Bapak Presiden merespon dengan menganjurkan supaya ekspor ini terus ditingkatkan. Nah, ekspor itu yang paling signifikan ternyata adalah produk sawit. Nah, mohon bisa digambarkan bagaimana produk sawit sampai saat ini, berapa luasannya dan berapa persen sebenarnya yang dibudidayakan oleh petani, Pak. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Tentu yang pertama kami respon terkait apa yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa saat ini luasan tutupan kelapa sawit kita di Indonesia itu sesuai dengan Kementan nomor 833 tahun 2019, luas tutupan kelapa sawit kita itu ada seluas 16.381.959 hektar, di mana itu 40,34% itu merupakan perkebunan kelapa sawit, Bapak. Rakyat, perkebunan kelapa sawit rakyat. Ya, jadi itu kira-kira 6.608.482 hektar. Itu kebun rakyat kita, Pak, kebun masyarakat kita. Nah, kalau bicara produksinya, produksi CPU kita itu estimasi kita 2021 itu sekitar 49.710.344,54 ton CPU kita, Pak Bambang.
Saya kira seperti itu, Pak. Jadi memang bicara ekspor ini, Pak, ekspor pertanian kita, kalau boleh kami gambarkan misalnya tahun 2020, itu 451 triliun, Pak, nilai ekspor kita pertanian. Ada peningkatan 15,79 dibanding dengan tahun sebelumnya, di 2020 itu. Itu tambahan aja, Pak, terkait dengan ini. Nah, itu 91% itu adalah produk perkebunan. Lalu yang paling besar tentunya di ekspor komoditas perkebunan ini adalah dipegang oleh kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Jadi hampir seluruhnya di atas 85% itu adalah dari produk sawit, Pak Bambang. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi tadi kalau tidak salah yang sawit rakyat itu sekitar 25%, Pak ya? 40,34%, Pak. 40,43%. Siapa? Ya, ya. Nah, itu yang selebihnya itu apakah perusahaan atau termasuk BUMN, Pak? Iya, itu termasuk, Pak, perusahaan besar, ya, nasional, dan kemudian perusahaan besar swasta, Pak. Itu sekitar 9.773.447 hektar. Nah, itu luasan daripada perkebunan besar nasional, itu berarti ada di sana BUMN, Pak, dan perkebunan besar swasta, Pak. Baik, Pak. Saya mendapat informasi bahwa yang perkebunan yang dikelola asing untuk kelapa sawit ini sekarang sudah mulai berkurang, Pak. Betul? Iya, karena memang bagaimanapun kan kita mengarahkan, Pak, untuk ini bisa dikelola oleh kita, Pak, ya. Jadi artinya kalau nggak salah, kalaupun dia misalnya dulu katakanlah joint venture, saya pikir sekarang ini kan sudah beralih juga untuk semakin banyak aset atau investasi kita, Pak, dari Indonesia sendiri, gitu, Pak. Ya. Kalau dilihat dari lokasinya, Pak, artinya provinsi yang paling besar produk sawitnya ini di mana, Pak? Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Sementara ini, Pak, itu adalah di Sumatera, di Pulau Sumatera, Pak. Itu berarti tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung, Pak. Itu memang itu sentra kita, Pak, terutama di Riau paling banyak, saya pikir di Medan, Sumut, Sumut. Ya, Sumut, Riau itu saya pikir topnya di Sumatera, Pak. Sekarang menuju tentunya ada Lampung, ada juga Sumatera Selatan. Jadi kalau kita lihat per pulau, itu adalah paling besar adalah Sumatera, berikutnya diikuti oleh Kalimantan, dan baru Sulawesi, Pak Bambang. Nanti ada juga Papua, sebenarnya kan ada juga sawit kita di sana, tapi itu masih sangat kecil. Ali Jamil, ini kan sawit sedang bagus-bagusnya ekspor, terutama bagus-bagusnya harga, Pak. Apakah pemerintah ada rencana untuk memperluas lahan, Pak, untuk meningkatkan ekspor itu? Sebenarnya, Pak, untuk memperluas lahan, sesungguhnya kita kan masih moratorium, Pak, ya. Tapi kita jaga untuk permajaan, Pak. Nah, kita jaga dengan permajaan, nanti terus kemudian intensifikasi kita, Pak. Intensifikasi berarti salah satu tentu adalah permajaan. Nanti kemudian input teknologi yang kita masukkan, sehingga produktivitas daripada sawit-sawit kita, termasuk masyarakat, itu kita berupaya untuk semaksimal mungkin, Pak. Nah, jadi dengan begitu tentu program kita yang tadi permajaan, ya mungkin nanti akan sampai ke sana pertanyaannya Pak Bambang, pasti kita lihat, karena kita punya program itu. Ya. Ya. Nah,
saya mewawancarai PTPN Holding. Mereka menyatakan bahwa banyak apa ya, yang semua lahan karet kemudian dipindahkan ke sawit karena prospeknya lebih bagus. Kemudian di kalangan petani itu juga seperti itu Pak sekarang. Jadi ada kecenderungan juga kadang tadinya sawah padi ditanami sawit sekarang. Nah itu seperti apa Pak? Iya, sebenarnya kalau dari cerita sawah dulu ya Pak ya, kalau cerita sawah dari lahan sawah, sesungguhnya kita juga kan punya undang-undang Pak, punya undang-undang yang mengatur itu. Jadi kita punya Undang-Undang 41 tahun 2009 itu terkait dengan undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B Pak. Nah, sawah kita 7.463.948 hektar. Kita berharap ini lahan harus diperdakan oleh semua para bupati wali kota atau juga mungkin oleh Pak Gubernur. Tapi khususnya adalah bupati wali kota. Ini harusnya kita harapkan diperdakan supaya ini menjadi tidak dialihfungsikan Pak lahan sawah kita ini. Nah, manakala ada petani yang barangkali dialihkan, kita tentu berharap berkampanye, Pak, jangan itu sawahnya yang dialihkan ke sawit, Pak. Ya, apalagi musim hari ini, katakanlah seperti Pak Bambang bilang tadi, harga TBS kita ya cukup lumayan, petani kita pasti senang. Mungkin ada yang berpikir mengalihkan ke sana. Tapi kampanye kita sesungguhnya, jangan dialihkan lahan sawah kita Pak ke perkebunan. Kalaupun itu perkebunan sawit lah, karena bagaimanapun pangan kita, staple food kita adalah beras Pak, adalah padi, pangan. Kalaupun kita punya program diversifikasi pangan, kita punya singkong, kita punya pisang di pulau-pulau tersendiri, misalnya yang lain Pak ya, katakanlah di Maluku, di yang lain, katakan di Papua pakai sagu dan lain sebagainya Pak. Tapi yang menjadi bahan pangan pokok kita tentu adalah beras, Pak. Jadi kita meminta semua para pimpinan daerah, kepala daerah, jangan sampai ini ada petani atau pemilik lahan sawah itu mengalihkan lahannya ke komoditas lain, Pak. Kalaupun itu kelapa sawit. Betul. Kalau untuk PTPN Pak, karena menganggap bahwa karet sudah tidak produktif, kemudian diganti menjadi sawit, seperti apa Pak? Bagaimana? Harus ada perubahan izin dulu Pak. Jadi saya pikir kalau teman-teman kita dari BUMN, kalau mengalihkan komoditas ini, tentu menurut saya harus tentu dengan studi tertentu Pak. Harus ada studinya dan tentu mendapat izin dia mengalihkan atau mengkonversi komoditasnya dari katakanlah karet ke kelapa sawit. Menurut saya itu harus memang betul-betul memiliki tentu persyaratan-persyaratan. Tidak semudah itu menurut saya Pak kita alihkan dari katakanlah karet ke kelapa sawit. Karena kita sendiri programnya dari pemerintah, katakan misalnya karet Pak, karet juga kan sebenarnya kita dorong. Lalu dihilirisasi pemanfaatan lateks atau karet, kan juga sebenarnya kita dorong untuk pemanfaatan lain, Pak. Katakanlah misalnya ban, pabrik ban atau aspal dan sebagainya, ya aspal karet dari produk karet kita sebenarnya kan kita dorong ke sana, Pak. Sehingga ya kita tidak berharap sebenarnya rame-rame mengalihfungsikan, menggantinya menjadi kelapa sawit, Pak. Jadi begitu. Jadi untuk karet yang rakyat, untuk intensifikasi tentu peremajaan serta diversifikasi karet dan tanaman lain, Pak. Terus pengalihan komoditas, ya tentu harus mengubah izin usahanya. Tentu itu kalau dia mengubah izin, mengusulkan mengubah izin, katakanlah teman-teman saya dari PTPN misalnya begitu, tentu harus dengan kajian tertentu, Pak, supaya itu bisa dilakukan. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, Pak, kembali ke sawit. Sekarang beberapa tahun terakhir ini kan sudah waktunya untuk replanting. Nah, sekarang sejauh mana Pak itu sudah berlangsung?
Ya, jadi pengembangan sawit kita, apalagi yang terutama yang permajaan, kan kita punya program ya Pak ya. Punya program yang PSR, ya permajaan sawit rakyat ya Pak. Itu yang semua saya pikir halayak di Indonesia sudah tahu Pak yang terkait dengan ini. Progresnya kalau boleh kami sampaikan, itu sudah ada yang sampai rekomendasi teknologi Pak. Jadi sudah kita rilis rekomteknya. Rekomendasi teknis. Ya, rekomendasi teknisnya itu seluas 243.278 hektar. 243.278 hektar, Pak. Yang sudah ditransfer dananya kepada petani atau pekebun itu sekitar 6,1 T uangnya. Luasannya adalah 227.913 Pak. Hektar. Itu setara dengan uang sekitar 6,1 triliun. Yang pada fase tumbang ciping, Pak, tumbang ciping itu sekitar 169.599 hektar atau sekitar 69,71% dari rekomtek ini, dari transfer dana ya, dari rekomtek ya. Terus yang sudah tanam, Pak, yang sudah tanam itu sekitar 140.009 hektar. Itu 57,55%. Nah, itu ada di 21 provinsi ya? Ya. Di 21 provinsi, Pak Bambang. Ada di 21 provinsi. Kira-kira gambaran progres PSR kita seperti itu, Pak, sementara ini. Ya. Dirjen, ini kan karena harga sedang bagus, kan banyak juga petani yang agak enggan untuk replanting. Mereka mengharapkan pemerintah menambah semacam jaminan biaya hidup selama 4-5 tahun menunggu sampai panen lagi. Itu seperti apa Pak? Baik Pak, jadi di kita kebijakan Pak Menteri tentunya Pak Menteri Pertanian, Pak, di kita di Kementan, memang di dalam penganggaran dari kita dari BPDPKS yang terkait dengan PSR ini, memang saya pikir belum ada ke sana anggarannya disiapin. Tapi dari sebenarnya kegiatan kita di Kementan, Pak, itu sudah kita sesungguhnya on the track, Pak. Jadi semua petani kita yang melakukan sebenarnya program PSR ini, itu kita siapkan Pak programnya dari atau untuk intercropping dengan jagung. Paling tidak jagung Pak. Jagung ini kalau posisi katakanlah per hektar Pak, produktivitasnya bisa dia dapat 5 minimal Pak. 5 ton misalnya. Dengan harga jagung memang harga pemerintah itu 3150 HPP-nya, tapi posisi sekarang saya pikir masih ada di posisi 4,5 dan bahkan kemarin lebih dari 5.000 Pak 1 kilo Pak. Nah pada mana misalnya itu 4.000 saja misalnya nih Pak, misal aja 4.000 kalau 5 ton dia sudah punya uang 20 juta Pak per 4 bulan. Artinya mulai persiapan sampai panen bersih Pak ya. Kalau umur jagung kan hanya sekitar 3 bulan Pak. Hanya sekitar 100 hari, 110 hari maksimal, tapi katakanlah mulai persiapan sampai panen habis 4 bulan. Jadi kalau 1 tahun bisa dia upayakan tanam 2 kali, Pak, itu berarti dia punya uang lah sekitar bersih-bersihnya kalau tadi 20 juta, itu kan produktivitas kecil, Pak, kita buat 5 ton ya. Kalau sepanjang itu dipelihara, itu 5 ton, ya saya bilang semua lahan kita masih mampu lah, Pak, mendapatkan 5 ton. Kalau biaya produksinya katakanlah 5 atau maksimal 6 juta per hektar, berarti dia masih dia punya uang 14 juta per hektar, Pak. Kira-kira kalau dia 5 ton, produksi jagung kita, produktivitas jagung hibrida kita, Pak, apalagi yang multinasional, itu tidak ada yang di bawah 8 ton, Pak. Tidak ada yang di bawah 8 ton. Tidak ada kita lepas varietas jagung kita yang produktivitas di bawah 8 ton.
Jadi artinya kalau petani kita mengelolanya dengan baik, saya yakin mereka bisa hidup lah Pak dengan program jagung yang ada dari Kementerian Pertanian juga. Jadi boleh dia silakan didaftar. Kemarin kita panen Pak, bukan. Kemarin lakukan tumbang ciping di Jambi, langsung tanam juga jagung di sela tanaman sawit ini. Pak Menteri langsung kemarin dan Pak Gubernur, Bupati semuanya Pak ada hadir Pak. Nah itulah bukti sebenarnya kepedulian kita Pak kepada para petani pengguna atau penyelenggara PSR ini Pak Bambang. Tapi gitu Pak. Ya, Pak Ali, saya sudah wawancara dengan Direktur Direktur Utama BPD PKS, Pak Insinyur Edi Abdurrahman. Ya, Pak Beliau mengatakan kalau memang pemerintah punya kebijakan untuk memberi semacam dana tunggu itu jaminan hidup untuk petani itu, BPD PKS akan melaksanakan gitu ya. Jadi tunggu perintah aja, pemerintah kebijakannya seperti apa gitu. Saya senang ini lihat teman saya nih Pak Edi nih Pak Bambang. Artinya kita sejalan ini ya Pak. Ini kan tadi yang saya sampaikan, yang program ada jagung, ada bantuan jagung di sela tanaman sawit berakyat kita. Itu kan sesungguhnya baru dari Pak Mentan, dalam artian program kita dari Kementan ya Pak ya. Arahannya Pak Presiden, tidak boleh petani seperti ini, artinya menderita paling tidak 3-4 tahun dia nggak dapat pendapatan. Tentu kita tidak demikian Pak. Manakala BPD PKS, Pak Dirut, Pak Edi oke dengan ini, tentu kita akan dorong nanti Pak dari Komra Pak, dari Komisi Pengarah. Saya nanti akan di depan meminta ini Pak. Ya. Kami akan memintanya ke Pak Menko nanti, ke Pak Menko sebagai Ketua Komra, saya pikir Pak, nanti dengan para menteri terkait, yang lain-lain sebagai anggotanya, ya kita minta supaya memang real diprogramkan dari BPD PKS untuk mengamankan ekonomi masyarakat atau pangan masyarakat semasa sebelum bisa panen sawitnya nanti Pak. Kami dorong Pak nanti supaya itu bisa ada kebijakan dari tim komrahnya kita Pak, yang untuk BPD PKS ini. Jadi ini bagus sekali Pak. Jadi kalau pemerintah mengambil keputusan BPD PKS siap, ya berarti petani ini akan senang. Nah kemudian saya mewawancarai 2 anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, baik dari Jambi maupun dari Bengkulu kebetulan. Mereka mengatakan begini, harga sawit memang naik Pak. Ya. Tetapi harga pupuknya juga naik. Jadi artinya rakyat itu petani rakyat tidak begitu menikmati marginnya itu. Nah, kalau soal itu seperti apa, Pak? Kalau ini saya pikir Pak, ini mohon maaf ini kami secara fix ya Pak ya, kami tidak bisa memberi respon terkait dengan pupuk ini karena ranah pupuk ini Pak, ini di teman-teman PIHC Pak Bambang. Kita mengelola pupuk bersubsidi, tapi terus kemudian pupuk yang non subsidi ini totally dikelola oleh teman-teman PIHC Pak, pupuk Indonesian Holding Capacity Company. Jadi artinya, tapi tentu kita berharap teman-teman PIHC dari BUMN tentu harus melihat juga bagaimana petani bisa menikmati hasil panennya dengan biaya produksi tentu yang masih bisa digunakanlah dengan baik. Artinya masih ada keuntungan petani lah. Jadi belum lagi perjuangan kita Pak Bambang ini Pak, karena TPS ini harganya naik untuk percepatan PSR ini. Kadang-kadang kita harus kampanye besar-besaran Pak kepada petani, meyakinkan petani berapa. Karena kita tidak mau dia besok Pak. Manakala terjadi, mudah-mudahan sih kita nggak berharap. Kita tidak berharap harga TBS ini turun kan Pak. Kita tetap berdoa supaya tetap naik. Tapi manakala itu terjadi turun, lalu dia umurnya, dia tidak mau ikut program ini, padahal kita ini pemerintah kan baik ini Indonesia Pak. Bagaimana supaya ekonomi masyarakat ini tetap terjaga. Jadi kami tentu berharap program PSR ini tetap harus kita dorong supaya ini percepatan. Target kita 180.000 hektar paling tidak Pak per tahun. Nah gitu Pak, kira-kira gitu.
Pak, ini ada informasi juga dari seorang anggota DPR RI Komisi 4 yang mengatakan bahwa sebenarnya limbah dari peremajaan sawit itu bisa juga artinya diekonomiskan, dikembangkan menjadi biodiesel, Pak. Ini seberapa jauh pemerintah merespon ini, Pak? Ya, saya pikir memang saat ini tentu teknologi produk kelapa sawit itu banyak di sektor hulu ya Pak ya, maupun di hilir tentunya. Jadi sebenarnya kalau kita refer ke teman-teman para peneliti, katakanlah pusat penelitian kelapa sawit atau juga bahkan perguruan tinggi, sebenarnya teknologi itu sudah banyak Pak. Nah, bagaimana kami ada jawaban tertulis Pak Bambang, nanti kalau iya kami share langsung nanti ke Bapak supaya ya lebih lengkap lagi. Intinya itu semua bagian dari pohon sawit sebenarnya itu bisa menjadi uang Pak. Bisa diuangkan Pak, semua bagian dari pohon kelapa sawit. Jadi kalau kita menyebut pohon industri kelapa sawit, kira-kira begitu Pak. Ya kenapa tidak, misalnya batangnya bisa menjadi mebel, misalnya gitu Pak. Ya, bungkil sawit sekarang menurut saya itu sudah tidak ada lagi di kita Pak. Itu semua barang yang diekspor. Kalau mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita katakan misalnya cangkang kelapa sawit, Pak. Itu masih banyak berserak di area perkebunan kelapa sawit. Menjadi bahan timbunan jalan, macam-macam begitu, Pak. Sekarang saya pikir kita beli 1 kilo aja pun, Pak, itu akan sulit kita dapat. Kenapa? Karena itu sudah diekspor semua, Pak. Kami, mohon maaf Pak Bambang, pernah bertugas di karantina. Kami yang juga bahkan mendorong ini. Pada satu waktu lalu itu, di 2019 akhir, kan harga cangkang kelapa sawit ini lebih besar daripada harga TBS, Pak. Per kilonya, Pak. Nah, jadi artinya byproduct daripada sawit kita, Pak, apakah ini di pengolahan atau juga di hulunya, sesungguhnya itu semuanya laku, semua bisa dijual. Kita ekspor itu cangkang kelapa sawit ke Vietnam, ke Jepang, Pak. Kita ekspor, Pak. Dan itu harganya cukup stabil menurut saya. Nah, sedangkan di sisi hilir, pabrik kelapa sawit ini terdapat pemanfaatan produk turunan minyak kelapa sawitnya Pak CPO ini. Banyaklah, ada yang fatty acid, methyl ester ini, FAME ini Pak. Sebagai bahan baku biodiesel B10 sampai B30. Ya, Pak. Jadi artinya secara lengkap nanti ini yang kami sudah tulis, Pak Bambang, boleh kami share nanti atau kita kasih apa nanti lihat teman-teman atau Pak Ses nanti Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Pak. Ini kan sawit memang jadi primadona, tapi dampaknya komunitas-komunitas perkebunan yang lain jadi agak tenggelam Pak. Itu gimana? Terutama karet misalnya, termasuk kopi dan kakao yang tadinya juga jadi andalan ekspor perkebunan. Iya, sebenarnya begini Pak. Kami selalu men-challenge juga teman-teman Pak. Tidak hanya di kita, di internal kita di Kementan, sebagai yang diamanahi tugas ini Pak. Tapi juga ke teman-teman para dewan-dewan lah, misalnya Dewan Kopi, Dewan Karet, Dewan macam-macam semua Pak. Dan semua tentu petani kita. Saya selalu bilang begini Pak, kita jangan berbangga dalam artian bablas Pak. Sawit ini bukan juga ujuk-ujuk seperti ini tiba-tiba Pak, bukan juga tiba-tiba datang sawit ini kinerjanya seperti ini Pak, perkebunan sawit kita. Tidak seperti ini Pak, tidak tiba-tiba datangnya. Puluhan dan bahkan ratus tahun Pak perjuangan kelapa sawit menjadikan tutupannya 16 juta lebih seperti ini dengan produk-produk lain lah yang sudah bisa kita ekspor atau menjadi sumber devisa yang paling nomor satu di kita tentu di perkebunan. Nah, maksudnya apa Pak?
Kita harus berjaga-jaga semua memang. Dari program kita, nomor 2, siapa sebenarnya di bawah sawit? Apakah karet? Atau juga kopi kah? Nanti kelapa kah? Atau pala rempah yang lain? Kami contohkan Pak Bambang, misalnya kelapa. Kelapa saya pikir kita punya sekarang hampir 5 juta ya, 4,6 ya, jutaan, ya, hektar Pak kelapa kita. Pohon kelapa juga sebenarnya adalah pohon industri yang sama sekali semua komponen pohon kelapa ini juga bisa diuangkan, Pak. Semua hampir tidak ada lagi komponen daripada kelapa yang tidak bisa diekspor. Hampir semua kita ekspor. Batangnya oke, sabutnya iya Pak, briket arangnya iya, air kelapanya iya, santan kelapa iya, desiccated coconutnya tepung kelapa iya. Semuanya kita. Kalau lidi sudahlah Pak, sudah sejak zaman dulu gitu Pak, ya lidi kelapa gitu Pak. Jadi semuanya ini kita dorong untuk bernilai ekonominya Pak. Jadi nilai tambah daripada hilirisasi pohon ini atau produk ini kita dorong semua. Sehingga kami tidak sampai menyebut Pak bahwa yang lain selain sawit tenggelam, sesungguhnya tidak begitu Pak istilahnya. Karena ini komunitas kita dan kita dorong semuanya supaya berkembang sama. Baik kopi, kelapa ini, rempah semua dan lain sebagainya. Memang dukungan teknologi Pak terhadap semua komunitas-komunitas ini sangat dibutuhkan. Contoh misalnya karet Pak. Pada saat harga karet ini, latex ini rendah, semua kita sepakat dan arahan Pak Ketua dan lain sebagainya anggota Komisi 4 dan kita semua di sini sepakat untuk intensifikasi. Bagaimana meningkatkan nilai tambah daripada latex yang dihasilkan oleh teman-teman para petani kita, Pak, atau pekebun. Maka ada program kita, Pak, untuk koagulan misalnya supaya kualitas latexnya lebih bagus sehingga harga jualnya lebih tinggi. Nah, itu programnya kita sepadankan dengan diskusi kita di Komisi 4 dan juga di Kementan internal, Pak, gitu, Pak. Jadi bagian-bagian itu untuk mendorong inputnya, untuk mendorong intensifikasi dari karet yang ada sekarang tetap kita lakukan. Demikian juga kopi, program kita kopi sekarang saya pikir tahun ini berapa juta bibit kopi kita? Tahun 2021? 6 juta, Pak. Ya, 6 juta lebih, Pak, bibit kopi kita 2021 ini kita programkan. Jadi artinya, ya pelan-pelan ini akan bergerak, Pak. Dan kita juga bergerak ke hilirnya. Jadi artinya tidak hanya besok lagi, kita tidak berharap lagi ke depan sesungguhnya mengekspor hanya green bean kopi, Pak. Tapi bagaimana yang sudah diolah, bagaimana yang sudah di roasting, bagaimana yang sudah diolah bahkan bubuknya langsung, itu yang kita edukasi sekarang UMKM kita, Pak, supaya bisa. Sekarang sudah mulai banyak yang mengirim ekspor kopi kita dalam bentuk sasetan atau ya setengah kilo atau sekilo, Pak, dalam bentuk kemasan yang menarik, Pak, yang diekspor. Jadi tidak hanya lagi green bean seperti yang biasa dipanennya, Pak. Jadi artinya dukungan kita dari Kementan dan tentu harapan kami Pak Bambang, sosialisasi kita kepada para investor, para rekan-rekan pemerhati perkebunan, tidak cukup Pak anggaran di Kementan, Pak. Anggaran APBN kita tidak akan cukup, Pak. Maka Pak Presiden tentu melalui Pak Menko Perekonomian, terus ada Pak Menteri Pertanian, dukungan KUR, pembiayaan kita, saya sedikit melenceng sedikit, Pak. Tapi maksud saya adalah ini untuk penguatan kepada para petani kita, Pak. KUR kita tahun 2020, Pak, untuk Kementerian Pertanian atau aktivitas pertanian itu 50 triliun ditargetkan, realisasinya itu 55 lebih, Pak. Triliun. Di 2021, Pak Bambang, izin kami sampaikan, target kita dialokasikan untuk pertanian KUR itu, Pak, kredit usaha rakyat itu 70 triliun. Sekarang kita sudah melebihi, Pak, sudah sekitar 73 triliun realisasinya.
Pak Menteri Pertanian sudah bersurat kepada Pak Menko untuk minta izin tambahan kuota. Pak Menteri Pertanian juga sudah by lisan, saya pikir Pak sudah dengan Pak Presiden ngobrol dan menyampaikan ke Pak Presiden usulannya. Paling tidak 20 triliun kita usulkan Pak untuk tambahan menghabisi tahun sampai Desember ini Pak Bambang. Jadi makanya status pertanian kita atau kinerja pertanian kita di masa pandemi ini, Pak Bambang saya pikir pasti mengetahui. Saya pikir ya nanti kita kalau misalnya hanya pertanian yang positif, ya tapi itu data BPS Pak, data BPS menunjukkan. Kita bisa lihat, maka saya bilang tadi ekspornya oke Pak, 15,79% 2020 terhadap 2019 Pak, peningkatannya ekspor kita. Nah tentu pertanian kita juga, kalau pangan saya ambil datanya dari Tanan Pangan atau dari BPS, berdasarkan KSA-nya BPS, kalau nggak salah saya hasil panen kita itu, luas panen kita 10.660.000 hektar padi kita Pak. Jadi artinya ini masih bisa bertahan karena memang pembiayaannya tersedia dari mekanisme KUR ini tadi salah satunya Pak. Jadi itu tambahan info mengenai pembiayaannya Pak. Nanti kami kembali sedikit ke yang tadi, kami koreksi untuk luas areal kelapa kita 3,4 juta hektar, karet 3,6, kopi 1,2 juta, kakaonya kita 1,5 juta hektar. Jadi ini semua tentu adalah mengikut di bawah sawit Pak. Maka saya dorong tadi, jangan kita terlena dengan sawit. Kalau ada apa-apa dengan sawit kita ini besok, lah bagaimana komoditas kita yang lain? Maka kami di perkebunan saat ini Pak, dengan menyiapkan puluhan juta bibit perkebunan kita dengan program Grasida apa namanya istilahnya kemarin? Peningkatan produksi sayur dan tambahan. Iya, jadi artinya jutaan, puluhan juta bibit perkebunan yang kita siapkan setiap tahun, Pak. Dengan tentunya berbagai macam jenis tadi itu. Apakah itu di golongan rempah, atau di kopi, atau kelapa, dan lain sebagainya. Kalau PSR atau sawit, kita serahkan sama Pak Edi lah menurut saya, Pak Bambang. BPDPKS, Pak. Tapi intinya tetap juga kita bimbingan, teknologi tetap kita lakukan, Pak, para petani kita, Pak. Ya, Pak. Baik Pak, karena waktu terakhir mungkin Bapak ada harapan atau saran baik pada petani, para pengusaha atau BUMN di bidang pertanian, apa yang mereka lakukan untuk memperkuat tradisi ekspor komoditas pertanian khususnya dari perkebunan ini? Baik Pak, izin Pak. Kalau dari sektor pemerintah, terutama tentunya kita dan teman-teman BUMN, mari kita dorong Pak sama-sama. Mari kita dorong sama-sama karena bukti empirisnya sudah kita lihat, Pak. Devisa kita di pertanian itu relatif dikuasai, kalau saya bilang istilahnya dikuasai perkebunan, Pak. Dikuasai komoditas perkebunan kita. Ya, kalaupun kita tahu ekspor tanaman pangan ada di bidang tanaman pangan, oke, peternakan iya, horti iya. Tapi yang tadi saya bilang, Pak, 91% tahun 2020 itu ekspor pertanian itu adalah didominasi oleh perkebunan. Maka tentu harapan kami dari sekian banyak komoditas perkebunan kita kepada teman-teman BUMN, mari kita gerakkan. Tentu kita tidak ingin BUMN hanya bergerak di sawit, karet, kopi, kelapa. Tapi ayo itu Pak yang rempah. Pala itu di mana Pak? Jadi kejayaan kenapa sih Belanda dulu datang ke kita, Pak? Itu karena rempah, bukan karena sawit, Pak. Bukan karena sawit, Pak. Bukan karena karet, tapi adalah rempah. Nah, di mana rempah kita sekarang? Masih sangat besar peluangnya, Pak. Maka tentu harapan kami ke teman-teman BUMN, ya, mari kita sama-sama mendorong, menghidupkan, meningkatkan kejayaan rempah-rempah Indonesia lagi, Pak, ke depan. Kita punya pala, punya cengkeh,
dan lain sebagainya, Pak. Ini benar sekali, pala ini ekspor kita, Belanda meminta, Eropa meminta, Pak. US meminta, Timur Tengah meminta, Pak. Itu permintaannya unlimited. Kami tahu karena kami pernah bertugas mengawal karantina, Pak, yang ditugasi Pak Menteri untuk melakukan percepatan ekspor kita, Pak. Nah, dari segi investor, kami sudah sampaikan tadi, Pak, peluang ini, ayo Pak, mari Pak. Kami berharap teman-teman investor, teman-teman swasta, teman-teman siapalah yang punya perhatian terhadap perkebunan, bisnis perkebunan. Menurut saya tidak akan pernah mati, Pak. Tidak akan pernah mati bisnis perkebunan, Pak. Dan kami tahu pasarnya ayo itu, Pak. Unlimited permintaannya luar negeri, Pak. Makanya saya bilang, semua kelapa komponennya bisa diekspor. Kelapa sawit juga demikian. Karet juga akan seperti itu, Pak. Kopi iya. Coba kita lihat kopi, Pak. Kami pernah berkunjung, mohon maaf sebesar-besarnya. Pernah berkunjung ke Jerman, Pak. Atau juga yang ke Berlin. Di situ di kedai kopi orang, di warung kopi orang, dia koleksi semua kopi-kopi sak-dunia, Pak. Kopi kita di situ 1 kilo, Pak. Tentu itu yang sudah di roasting, Pak. Itu hampir 500.000 per kilo, Pak. Jadi berapa itu ya? Hampir 500 euro, Pak. Itu berapa itu, Pak? Kilo 14 ya. Iya, itulah 1 kilo, Pak, harganya, Pak. Itu ada kopi lintong, dia 2 kopi belawan, kopi lintong namanya waktu itu dia buat di toplesnya itu, Pak. Coba itu bayangin, Pak. Jadi artinya kopi kita itu adalah mendunia, Pak. Semua produk kita mendunia. Tahun lalu 2020, Pak, kami mengawal itu karantina untuk melepas ekspor itu. Lebih dari 500 negara pengguna komoditas pertanian kita, Pak Bambang. Nah, harapan kita tentu kepada teman-teman para investor, para pengusaha, ayo Pak, mari Pak. Mungkin perizinan kita permudah, nanti harapan kami tentu di kementerian terkait, yang terkait perizinan, terus kemudian komoditas ini, siapa yang bergerak di Papua, mengembangkan sawit, mengembangkan kopi, di Kerom misalnya seperti itu Pak, di tempat kita ini masih banyaklah komoditas-komoditas. Jadi intinya teman-teman investor, mari banyak peluangnya untuk itu Pak. Contoh aja kemarin kita Pak, untuk gula dari Sulut, yang berasal dari stevia Pak, bukan hanya dari kelapa, dari nira, aren ya misalnya itu Pak. Ini gula dari stevia Pak. Itu kebetulan itu bagian daripada kita juga di perkebunan Pak. Itu kita mengekspor bahan bakunya dari Manado Pak, dari Minahasa ke Korea Pak. Jadi kami sampaikan kemarin ke perusahaannya supaya tahun depan kita nggak mau lagi ekspor bahan baku stevia ini Pak, tanaman stevia ini. Pabriknya lah kamu pasang di sinilah di Indonesia gitu Pak, investasilah di Indonesia. Nanti kalau kita ekspor kemana-mana, ayo ekspor dari Indonesia. Nah itu bagian dari kampanye-kampanye yang kita lakukan Pak di tempat kita. Tentu petani kita, harapan kita, marilah, ayolah berbudidaya dengan baik, ikuti aturan-aturan atau GAP yang baik ya Pak ya, Good Agricultural Practices-nya, Good Handling Practices-nya. Ayo petani, jangan takutlah. Itu dibimbing. Karena apa? Semua produk kita yang laku keluar itu tentu pasti dengan quality control atau persyaratan teknis yang memang betul diminta pasar, Pak. Nah, itu bimbingan yang kita lakukan. Dari Kementerian Pertanian tetap kita lakukan bimbingan itu kepada para petani kita. Pemerintah, Pak Presiden, terus ke jajaran menterinya, Menko-nya, menterinya, itu yang saya bilang tadi. Kesulitan petani mendapatkan pembiayaan, sekarang dipermudah dengan ada akses KUR, Pak. Di BUMN ada juga akses untuk dari seperti CSR, sekarang ini TJSL Pak, di BUMN Pak. Kami tahu dan kita juga berkolaborasi dengan itu. Misalnya untuk sertifikasi organik produk kopi kita, misalnya begitu Pak. Itu ada sumber anggarannya, artinya itu tentu membantu para petani kita, kelompok tani kita, rekan-rekan semua. Mungkin itu Pak himbauan kami, tidak bisa Kementan mengurus perkebunan ini Pak. Mengurus pertanian kita tidak bisa sendiri Kementan, tapi harus semua kita bersama-sama sebagai komponen bangsa untuk membesarkan bangsa kita, Pak. Saya pikir demikian, Pak Bambang. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Ali Jamil Harahap, MP PhD, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Izin, Pak. Iya, PLT Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang sudah menyampaikan semua informasi tentang potensi perkebunan di Indonesia dan peluang ekspornya yang sangat besar.
Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua, khususnya para petani, pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan pertanian di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sukses terus. Salam semuanya Pak. Sukses semua. Salam ke teman-teman tadi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Pak, makasih Pak.